97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Korwil Pedang Prabu Nusantara 15. Untuk itu tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti. Setelah Ramadan mulainya tanggal 9 April ya sekolah. Nah, kita mulai di 9 April lagi. Saat ini yang kedutaan sama warga Malaysia yang banyak balik hari ini. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irvi Anissa dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Rabu 9 April 2025. Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pasca liburan panjang sekolah, program Asta Cita Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Bukit Tinggi kembali dimulai hari ini. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Guguk Panjang Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi memastikan pelaksanaan program Asta Cita Makan Bergizi Gratis MBG akan kembali disalurkan kepada 3.233 orang siswa di Bukit Tinggi hari ini. Hal ini diungkapkan Kepala SPPG Guguk Panjang M. Aditya Rahman saat ditemui RRI, di mana salah satu program Asta Cita ini turut mengikuti kalender akademik yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi berdasarkan arahan dari pemerintah pusat bahwasanya tanggal 9 April 2025 adalah tanda hari pertama kegiatan belajar mengajar KBM berlangsung untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah secara nasional. M. Aditya Rahman juga mengakui penyaluran program Asta Cita Makan Bergizi Gratis MBG disesuaikan ke dalam menu reguler dengan menu makanan basah dan menggunakan ompreng. Ya, untuk di kalender surat edaran Dinas Pendidikan itu setelah Ramadan mulainya tanggal 9 April ya sekolah. Nah, kita mulai di 9 April lagi untuk bagian makanan basah lagi yang pakai ompreng. Tapi menunya normal seperti MBG pada di luar Ramadan gitu Pak ya? Nah benar, menunya akan menyesuaikan lagi di luar bulan Ramadan, seperti ada daging, protein nabati, protein hewani, sayur, telur, susu, nasi, karbohidratnya begitu. Dengan demikian, Kepala SPPG Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi M. Aditya Rahman berharap dengan dimulainya program MBG pada hari ini, diharapkan anak-anak dapat kembali mendapatkan asupan makanan bergizi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Event budaya tahunan di Nagari Andaleh Baruah Buki sukses digelar. Ditutup langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra. Berikut laporan Irsyad.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menutup acara sepekan pagelaran seni anak nagari di Nagari Andaleh, Baruah Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Kepala daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat dan perantau yang hadir dalam kegiatan itu. Menurut Bupati, event budaya seperti ini penting untuk dilestarikan agar generasi muda tetap mengenal tradisi. Bupati Tanah Datar itu menyebut acara ini juga berdampak positif terhadap ekonomi warga selama pelaksanaan. Eka Putra berharap promosi kegiatan ke depan lebih ditingkatkan agar mampu menarik wisatawan luar daerah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat terhadap program pembangunan daerah. Pihaknya mengajak warga untuk memanfaatkan program di bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Kepala daerah itu juga menyampaikan bahwa masih banyak agenda pembangunan 5 tahun ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jago silaturahmi kita, jago kekompakan kita, ya jago kebersamaan kita. Yang disampaikan Pak Wali ke pemuda, jago kampung, yang pemuda lonan bagol-goli, jago kekompakan kita. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus terjalin dengan baik. Menutup kegiatan, Bupati Eka Putra menyempatkan diri mengunjungi peserta sunatan massal dan memberikan motivasi. Irsyad melaporkan. Kita beralih ke RRI Bengkalis. Badan Amil Zakat Nasional Bengkalis kembali menganggarkan program layak huni 2 rumah per kecamatan. Reporter Sri Mawarti Syarif melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bengkalis kembali meluncurkan program rumah layak huni dengan menganggarkan 2 rumah per kecamatan tahun ini. Basnas menargetkan pembangunan total 22 rumah layak huni di berbagai kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis Edi Suryanto. Ia menjelaskan bahwa seiring dengan terus meningkatnya pengumpulan dana zakat setiap tahunnya di Kabupaten Bengkalis, Basnas memutuskan untuk memperluas cakupan program bantuan. Selain program rumah layak huni, Basnas Bengkalis juga menjalankan program renovasi rumah untuk keluarga kurang mampu yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal. Melalui program ini, Basnas berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Rumah layak huni, Basnas, itu kita kerjasama dengan kecamatan. Insya Allah pada tahun 2025 ini kita menganggarkan dua rumah layak huni, dua rumah layak huni per kecamatan. Dengan adanya program ini, Basnas Bengkalis terus berkomitmen untuk membantu warga yang membutuhkan, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan aman. Arus balik di Pelabuhan Bandar Sri Setiaraja BSSR Selat Baru didominasi oleh warga negara Malaysia yang berlebaran di Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan. Arus balik Lebaran 2025 di Pelabuhan Bandar Sri Setiaraja BSSR Selat Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis merupakan pelabuhan internasional ini mengalami peningkatan signifikan sejak H+5. Lonjakan penumpang terutama terjadi pada rute internasional menuju Malaka dan Muar, Malaysia. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pelabuhan BSSR Selat Baru, Syarial, mengungkapkan bahwa peningkatan penumpang didominasi oleh warga negara Malaysia yang sebelumnya berlibur atau merayakan Lebaran di wilayah Bengkalis. Lonjakan arus balik mulai terlihat sejak tanggal 4 April 2025. Saat ini, ramai penumpang dari Malaysia yang kembali ke negaranya. Sementara itu, untuk tenaga kerja Indonesia TKI yang akan kembali bekerja di Malaysia, belum terlihat signifikan peningkatannya. Diperkirakan akan terjadi peningkatan pada tanggal 8 hingga 9 April 2025. Dari yang kembali ke mudik nih dari Malaysia nih. Yang utama kan dari untuk Bengkalis kan belum. Mungkin sekitar 2 hari lagi mungkin baru ada yang untuk penduduk untuk Indonesia, untuk Bengkalis untuk ke anggota TKI dan bekerja. Ini saat ini yang kedutaan sama warga Malaysia yang banyak balik hari ini. Sejak kapan terjadi peningkatan? Peningkatan mulai dia tanggal ini tanggal 4 mulai ya. Melonjakkan kebalikan. Ia juga menambahkan bahwa puncak lonjakan penumpang terjadi pada 6 April di mana 4 kapal berangkat dengan kapasitas penuh. Bahkan banyak penumpang yang tidak mendapatkan tiket dan terpaksa dijadwal ulang pada 7 April ini. Syarial juga menyayangkan kurangnya kesadaran penumpang untuk melakukan pelaporan kepada agen setelah melakukan pemesanan tiket pulang pergi atau PP. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan karena
perubahan jadwal keberangkatan yang tidak terinformasikan dengan baik. Ia juga memperkirakan lonjakan akan terjadi pada 7, 8, dan 9 April karena banyak TKI yang kembali ke Malaysia setelah habis masa cuti lebarannya. Meskipun padat, pelaksanaan arus balik sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar tanpa adanya pelanggaran yang ditemukan selama proses pemeriksaan di pelabuhan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Produksi perikanan di Provinsi Kepri mencapai angka fantastis, yakni 330.000 ton. Hasil tangkapan tersebut mampu menghasilkan pendapatan hingga 10.000 triliun. Rizvan Badrian melaporkan. Semangat Hari Nelayan Nasional tahun ini terasa istimewa bagi para nelayan di Kepulauan Riau. Data terbaru menunjukkan bahwa produksi perikanan di Provinsi Maritim ini mencapai angka fantastis, yakni 330.000 ton. Lebih membanggakan lagi, hasil tangkapan tersebut mampu menghasilkan pendapatan hingga 10 triliun bagi perekonomian di daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Kepulauan Riau, Said Sudrajat mengatakan, dengan total pendapatan mencapai 10 triliun rupiah dalam setahun, sektor perikanan Kepri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi daerah. Nilai itu diukur dari produksi dengan harga rata-rata. Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras para nelayan, dukungan pemerintah daerah, serta pemanfaatan sumber daya laut Kepri yang berkelanjutan. Kalau kita kalikan dengan produksi ikan kita setahunan, itu kan rata-rata 330.000 ton. Dengan harga rata-rata ikan 20.000 sampai 30.000 saja, itu kan kalau kita kumulatifkan atau kita kalikan hampir 10 triliun nilai. Tapi itu policy bisnisnya, seluruh dari hulu sampai hilir, dari nelayan sampai dengan ke pasar. Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa pendapatan 10 triliun yang dihasilkan dari sektor perikanan ini memiliki dampak positif yang luas. Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarga mereka, pendapatan ini juga turut menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya di Kepri, seperti industri pengolahan ikan, perdagangan, dan pariwisata bahari. Semakin banyak produksi, tentu nanti kalau harganya tetap, tentu pendapatan lain akan semakin banyak. Jadi oleh karena itu kita berharap memang dengan adanya kemudahan-kemudahan kita berikan, kemudian nanti musim segala macam, dan juga nanti mudah-mudahan dengan adanya minat nelayan untuk membuat armada yang lebih besar sehingga bisa meluas wilayah tangkapnya, itu menjadi target kita secara bersama-sama. Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan sektor perikanan melalui berbagai program dan kebijakan. Beberapa di antaranya adalah bantuan alat tangkap modern, pelatihan peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan infrastruktur perikanan, serta upaya pelestarian sumber daya laut. Reporter Rizvan Badrian mengudara untuk Indonesia. Seorang pria di Kabupaten Bintan diamankan pihak kepolisian setelah melakukan pelecehan seksual dengan modus menjadi polisi gadungan. Reni Ilda Valantra melaporkan. Mengaku sebagai polisi demi mendapatkan wanita, seorang warga di Bintan ditangkap polisi setelah gagal melakukan percobaan pemerkosaan terhadap wanita yang dikenalinya di akun media sosial Facebook. Pria berinisial EM diamankan di rumahnya di Kabupaten Bintan pada 4 Maret 2025 lalu. Dirinya diamankan setelah menjadi polisi gadungan dan melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban NA. Kadit Reskrim Polsek Bintan Timur Ibtu Daeng Salamun mengatakan kejadian terjadi awalnya pada saat korban dan pelaku berkenalan di media sosial dan berlanjut bertukar nomor WhatsApp. Setelah berkenalan, pelaku lalu mengajak korban untuk berjalan-jalan di kota Tanjung Pinang dan kemudian mengajak korban ke salah satu wisma di Tanjung Pinang namun ditolak oleh korban. Korban yang kesal kemudian mengajak pelaku untuk mengantarnya kembali pulang. Pelaku kemudian mengantarkan korban melewati wilayah Wacopek, Kabupaten Bintan. Di sekitar wilayah Wacopek, pelaku kemudian membawa korban ke Semak dan mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Pelaku juga mengeluarkan pistol mainan untuk mengancam korban. Tersangka ini sempat mengajak korban untuk melakukan hubungan badan di wisma di daerah Tanjung Pinang, namun korban menolak. Kemudian korban karena sudah jam 10 malam, korban minta antar ke Kijang. Dalam perjalanan di daerah Jalan Wacopek, daerah Gunung Lengkuas, tersangka ini tiba-tiba membelokkan kendaraannya ke daerah hutan, daerah Gunung Lengkuas, dan di
di sana terjadi pelecehan seksual, memaksa korban untuk berumah badan, akan tetapi korbannya menolak. Ibtu Daeng Salamun lebih lanjut menjelaskan, pistol tersebut merupakan mainan adik pelaku yang dibawanya. Pelaku juga sempat mengancam korban akan ditembak dengan menggunakan pistol mainan tersebut. Atas perbuatannya, pelaku EM terancam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Reporter RRI Tanjung Pinang Reni Ilda Valantra melaporkan. Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI Ranai. Wakil Bupati Natuna bersama Kalaksana BPBD meninjau jalan gunung air makan desa Sepempang pasca terjadinya pohon tumbang akibat longsor. Berikut laporan Yusfianti. Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik didampingi Kepala Pelaksana BPBD Natuna beberapa hari lalu meninjau langsung kondisi jalan gunung air makan yang terletak di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur. Jalan tersebut pada hari Sabtu mengalami longsor mengakibatkan satu pohon tumbang menutup ruas jalan karena pergeseran tanah yang terus terjadi selama musim hujan. Terkait pantauan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika mengatakan Wakil Bupati Natuna akan melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR untuk membersihkan batu di lereng agar tidak membahayakan warga yang melalui jalur tersebut. Pak Wakil melihat batu yang memang masih berada di setengah ruas jalan itu memang perlu dibersihkan, tapi kayaknya kalau mendatangkan alat berat ke situ hanya untuk menggeser batu itu agak rumit ya. Jadi Pak Wakil menyarankan untuk dipecah dulu lah batu itu dengan cara dibakar. Beliau nanti akan perintahkan Kadis PUPR untuk melaksanakan itu. Kemudian kami juga berdiskusi dengan Pak Wakil. Beliau kan menanyakan apakah jalan itu akan dilanjutkan. Saya tidak kapasitas, kan harusnya Dinas PU yang tahu. Tapi saya yakin jalan itu akan dilanjutkan. Cuma waktu itu Kabid Wantariri ya, Kabid di Dinas PUPR mengenai jalan itu, mereka memang ada meminta rekomendasi ke kita terkait dengan jalan yang akan dibangun, dan lokasi yang jalan dibangun itu memang potensi longsornya ada. Oleh sebab itu kami menyarankan untuk membangun dinding-dinding penahan tebing kan gitu kan, kemudian ada semacam tanggul juga lah untuk penahan tebing itu supaya jalan itu tidak mudah longsor seperti itu. BPBD Natuna akan segera melakukan kajian teknis jika pembangunan jalan tersebut dilanjutkan, mengingat jalan yang dibangun menanjak dan berada di pinggir jurang serta berpotensi longsor. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan menghindari jalur tersebut saat terjadi hujan deras. Demikian Yusfianti melaporkan. Pemerintah Kabupaten Natuna targetkan pengiriman lebih dari 400 ekor sapi untuk kebutuhan kurban ke luar daerah. Selengkapnya, laporan Afrizal. Sebanyak 25 ekor sapi Natuna kembali dikirim ke luar daerah untuk pemenuhan daging sapi kurban di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Isniadi Kamis kemarin saat memantau proses pengiriman sapi di Pelabuhan Tanjung Payung Penagi. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini akan ada pengiriman sapi sebanyak 25 ekor ke Tanjung Pinang yang dilakukan oleh Pak Duki kita. Kita harap dengan pelepas kegiatan sapi ini yang bawa keluar ini akan menambah minat masyarakat untuk terus melakukan ternak sapi. Jadi kami yakin kita percaya dan masyarakat sudah merasakan bahwa sapi ini memberikan nilai tambah yang cukup signifikan terhadap pendapatan mereka. Isniadi menambahkan, kedepannya pemerintah daerah harus bekerja keras untuk bagaimana sapi Natuna menjadi sentra Natuna sebagai daerah pemasok untuk wilayah Batam dan sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kedepannya kami harus bekerja keras bagaimana sapi menjadi sentra Natuna sebagai pemasok wilayah Batam dan sekitarnya, Kepri. Perlu kami sampaikan bahwa ini kan pengiriman pertama. Nah, memang data yang tahun lalu kita melakukan pengiriman sebanyak 207 ekor sapi untuk kebutuhan kurban di Kepri. Ya, mudah-mudahan nanti kita lihat perkembangan. Memang nanti tergantung nanti dari kebutuhan di Kepri. Memang pemasok Kepri sendiri kan banyak, ada dari
Sumatera, ada di Jawa. Mudah-mudahan nanti dengan kondisi yang mungkin lebih baik, mudah-mudahan Natuna memberikan suplai yang cukup signifikan kepada keperiwanan. Pengiriman 25 ekor sapi Natuna tersebut ke Tanjung Pinang menggunakan kapal laut KM Kawarane 2 di Pelabuhan Tanjung Payung Penagi Kabupaten Natuna. Dan proses pengiriman dipantau langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau, Satuan Pelayanan SP Natuna. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Pendengar kabar selanjutnya dari RRI Padang. Dinas Pariwisata Kota Padang mencatat sebanyak 123.000 wisatawan berkunjung selama libur lebaran di Kota Padang. Jumlah tersebut masih terus bertambah karena wisatawan ke Pantai Padang masih didata melalui kerjasama dengan salah satu operator ternama. Elan Silviasari melaporkan. Dari 13 ini sudah terhitung 123.000 selama 7 hari itu libur lebaran ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yudi Indrasani menyampaikan telah melakukan pendataan jumlah kunjungan wisatawan selama masa liburan. Dalam proses pendataan, pihaknya bekerjasama dengan provider seluler. Melalui kerjasama ini, wisatawan yang menggunakan nomor seluler dari luar daerah akan secara otomatis terdata saat memasuki kawasan wisata di Kota Padang. Tujuannya untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai jumlah kunjungan wisatawan dari luar kota. Yudi menjelaskan, saat ini proses akumulasi dan penghitungan total jumlah wisatawan masih berlangsung. Hasil akhir dari pendataan ini diperkirakan selesai dan diumumkan pada akhir bulan April 2025. Meski demikian, data sementara yang diperoleh melalui metode cek sampling di berbagai lokasi wisata menunjukkan sebanyak 123.000 pengunjung yang tercatat selama 7 hari libur lebaran. Data tersebut berasal dari 13 objek wisata unggulan di Kota Padang yang telah dipantau Dinas Pariwisata. Kami untuk pendataan yang realnya, kita akan kerjasama dengan Telkomsel mendata wisatawan. Jadi setiap nomor luar daerah yang masuk itu terdata yang nanti akan bisa kita hitung berapa sebenarnya orang yang datang ke Kota Padang ini. Nah ini kita menunggu ya sampai akhir bulan nanti, baru datanya betul-betul real yang bisa kita lihat. Yudi menjelaskan, namun angka tersebut belum mencakup jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Padang, sebab Pantai Padang tidak memiliki gerbang masuk resmi yang memungkinkan penghitungan langsung jumlah pengunjung. Meski begitu, Dinas Pariwisata Kota Padang tetap akan menghitung jumlah kunjungan ke Pantai Padang melalui data pengguna Telkomsel dari luar daerah yang terdeteksi berada di lokasi tersebut. Ia juga menambahkan lonjakan jumlah wisatawan menunjukkan Kota Padang tetap menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat, terutama saat momentum libur besar seperti Lebaran. Elan Silviasari melaporkan. Tingginya antusias perantau atau pemudik menggunakan layanan jasa transportasi angkutan darat pada Lebaran tahun ini menyebabkan tiket bus pada loket-loket penjualan tiket habis terjual untuk batas waktu tertentu. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni. Untuk penjualan tiket hari ini full sudah penuh sampai tanggal 11 April. Tingginya antusias perantau dan pemudik menggunakan layanan jasa transportasi angkutan darat pada Lebaran tahun ini menyebabkan tiket bus pada loket-loket penjualan tiket habis terjual untuk batas waktu tertentu. Seperti halnya tiket bus armada antar kota antar provinsi transport yang hari ini laku terjual. Diperkirakan hingga tanggal 11 dan 12 April mendatang, pemesanan tiket bus sudah tidak bisa dilakukan karena kursi yang ada sudah terisi penuh. Rengga, agen bus transport rute Padang Jakarta Padang Jambi mengatakan, pembelian tiket umumnya dilakukan sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah, bahkan sebelum masuknya puasa Ramadan. Hal demikian sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pengguna jasa angkutan darat melakukan pemesanan tiket mudik dan tiket balik jauh sebelum hari H. Untuk harga tiket ada dua jenis kategori harga, 900.000 dengan jenis mobil kudo gadang dan 700.000 untuk jenis mobil ini mama.
Kendati demikian, pemesanan tiket bus masih bisa dilakukan setelah tanggal 11 dan 12 April 2025 karena seiring berjalannya waktu, pemudik sebagian sudah kembali ke daerah tujuannya. Otomatis pemesanan tiket balik pun mulai berkurang dari hari ke hari. Soal penetapan tarif angkutan selama Lebaran, Rengga memaparkan sejauh ini dari pihak perusahaan masih menetapkan TUSLA. Kapan berakhirnya penetapan kenaikan harga tiket Lebaran, Rengga belum bisa memastikan. Namun sejauh aktivitas di lapangan semua masih berjalan lancar karena belum ada komplain atau sikap keberatan dari pihak pengguna jasa angkutan. Dari beberapa rute yang dilayani, pemesanan tiket terbanyak berlaku untuk rute Padang Jakarta. Dalam sehari, armada yang dioperasikan bisa mencapai 5 unit untuk rute yang sama. Sri Dani melaporkan. Pendengar, kita beralih menuju RRI Pekanbaru. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menerima 53 laporan dari pekerja terkait dengan pembayaran tunjangan Hari Raya THR. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan. Posko pengaduan yang dibuka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sudah menerima sebanyak 53 laporan dari pekerja yang tersangkut persoalan pembayaran tunjangan Hari Raya atau THR pada Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Bobi Rahmat, mengatakan 53 laporan yang disampaikan tersebut ditujukan ke 39 perusahaan yang beroperasi di Riau. Bobi menjelaskan adapun rincian 53 pengaduan itu, yakni 41 pengaduan ada di Pekanbaru yang terdiri dari 27 laporan THR yang tidak dibayarkan, 10 laporan jumlah THR tidak sesuai ketentuan, dan 4 aduan karena terlambat pembayaran THR. Sementara di Kabupaten Rokan Hulu ada 3 pengaduan, Kampar dan Bengkalis masing-masing 2 laporan, serta Dumai juga 2 laporan, sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir, Pelelawan dan Rokan Hilir masing-masing 1 laporan. Bobi menyebutkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan tim untuk menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk. Hari ini kita akan lanjuti laporan yang masuk ke kita. Itu ada sekitar 51 pengaduan laporan yang masuk, dan terbanyak itu di Kota Pekanbaru. Ya. Ada 3 hal. Pertama, tidak dibayarkan THR, terlambat, ada yang kurang. Jadi 3 hal itu dan kita kumpulkan hari ini tim Satgas Posko dan akan kita menindaklanjuti sesuai dengan arahan dari Komisi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Bobi Rahmat, menghimbau perusahaan agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran THR dan menghindari sanksi administratif yang bisa dijatuhkan apabila terbukti melanggar ketentuan. Femi Asti Yovani, RRI Pekanbaru. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Riau mencatat inflasi year on year atau Y on Y sebesar 0,68% pada Maret 2025. Didorong lonjakan harga sejumlah komoditas terutama dari kelompok perawatan pribadi serta makanan dan minuman. Tengkulem Siregar melaporkan. Inflasi tercatat dari hasil pemantauan yang dilakukan di 4 kabupaten kota. Indeks harga konsumen IHK naik dari 107,17 pada Maret 2024 menjadi 107,9 di Maret 2025. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan inflasi tahunan disebabkan oleh kenaikan harga pada 8 kelompok pengeluaran dengan penyumbang tertinggi berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,75%. Disusul kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran 3,25%, kesehatan 1,92%, pendidikan 1,17%, transportasi 1,12%, pakaian dan alas kaki 0,64%, rekreasi, olahraga dan budaya 0,33%, serta makanan, minuman dan tembakau 0,03%. Meski demikian, terdapat 3 kelompok yang justru mengalami penurunan harga atau deflasi, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan deflasi 4,44%. Selain itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun 0,25%, serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun 0,08%. Saya sampaikan bahwa inflasi bulan ke bulan untuk bulan Maret terhadap bulan Februari ini sebesar 1,39%.
Nah, kalau kita lihat 1,39% ini angka yang sebenarnya kalau kita lihat sudah relatif tinggi apabila misalnya kita lihat di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ini di bulan Maret tentu kita pahami bahwa ini sangat dipengaruhi oleh adanya diskon tarif listrik. Sementara Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa inflasi yang terjadi saat ini masih terkendali, tetapi perlu dilakukan penanganan. Menurut saya masih terkendali lah. Yang paling penting itu bagi saya itu adalah daya beli masyarakat tetap terjaga. Kita inflasi tidak boleh terlalu khawatir, tapi yang penting terkendali aja. Tingkat inflasi bulanan pada Maret 2025 tercatat sebesar 1,39%, sementara inflasi tahunan berada di angka 0,86%. Secara umum, perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan ini menunjukkan adanya tekanan inflasi. Reporter Tengkolam Ciregar, RRI Pekanbaru. Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Kota Batam diprediksi akan mengalami lonjakan kedatangan pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Sarah Melina melaporkan. Pasca cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah, Kota Batam diprediksi akan mengalami lonjakan kedatangan pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Upah minimum Kota Batam sebesar 5 juta rupiah menjadi magnet utama bagi pencaker yang ingin mengadu nasib di kota industri ini, meskipun angka tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup di Batam. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pekerja lokal yang juga masih membutuhkan pekerjaan, baik kontrak maupun tetap. Dalam menghadapi situasi ini, Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Batam telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan atau SIMnaker untuk menjembatani pencaker dengan perusahaan. Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Batam, Isra Wirasanjaya menjelaskan, SIMnaker merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses rekrutmen. Salah satu tugas kami juga ini memberikan pembinaan, juga memberikan kepada pencari kerja apa yang diinginkan untuk mencari kerja. Karena sekarang ini dalam siap kerja, aplikasi siap kerja atau SIMnaker Kota Batam mensyaratkan itu sekarang. Isra melanjutkan, bagi pencari kerja ber-KTP Batam, pengurusan kartu pencari kerja atau A1 bisa dilakukan di kantor kecamatan sesuai alamat domisili. Sementara pencari kerja dari luar Batam tetap harus mengurusnya langsung di kantor Disnaker Kota Batam. Aplikasi SIMnaker sudah dikembangkan sejak 2022 lalu dan mulai diterapkan pada 2024. Hingga kini sebanyak 242 perusahaan dan 6.797 pencaker ber-KTP Batam telah menggunakan layanan ini. Disnaker berharap perusahaan-perusahaan di Batam lebih aktif melaporkan lowongan kerja secara digital sehingga memudahkan pencari kerja, terutama warga lokal dalam mengakses informasi pekerjaan yang sesuai. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan. Berdasarkan berita resmi statistik Kota Batam yang dirilis pada 8 April 2025, inflasi Kota Batam pada Maret sebesar 0,11%. Berikut laporan Fajar Walinda. Berdasarkan penyampaian berita resmi statistik bulan April 2025, Kota Batam mengalami inflasi sebesar 0,11%. Hal ini meningkat dari bulan Februari yang mencatatkan inflasi Kota Batam hanya 0,03%. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam, Eko Aprianto, menyampaikan perbandingan besar inflasi Kota Batam, Kepulauan Riau, dan nasional pada bulan Maret. Di bulan Maret tahun 2025, untuk Kota Batam, terjadi inflasi bulanan sebesar 0,11%. Kalau kita lihat untuk Kepulauan Riau, untuk Provinsi Kepulauan Riau, terjadi inflasi bulanan sebesar 0,38%. Untuk nasional, secara nasional, inflasi mantumannya Maret dibandingkan dengan Februari tahun 2025 adalah sebesar 1,65%. Disebutkan juga bahwa penyumbang utama inflasi bulan Maret adalah kelompok perawatan pribadi dan lainnya dengan andil sebesar 0,07%. Perhiasan emas menjadi komoditas penyumbang utama inflasi pada bulan tersebut. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
pemirsa dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Irvi Anissa dari RRI Bukit Tinggi bersama dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore. Sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.